apa yang bikin gue berharga sebagai manusia sih? Apa yang bikin gue tuh masih ngerasa saudara mereka sih? Maksudnya gini, bukan pengen walaupun kita tidak kenal di dunia kan, di akhirat kita bakal berketemu kan. Aku tuh pengen cuma bilang, aku tuh dulu bersuara loh untuk kamu, aku tuh ngelakuin sesuatu buat kamu. Itu udah sebenarnya, jadi kewarasan tadi masuk akal sih. Jadi lebih ke terus MUI itu nggak mikirin. Kalau gini, gue mikir apa yang gue bisa lakuin gitu. Ya kalau gue presiden lain lagi. Sekarang yang gue bisa lakuin cuma berhenti makan itu. Makanya jangan terlalu suruh gue mikir PHK, mikir apa. Itu tugas pemerintah lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngaji. Kita balik lagi nih. Ya, di konten yang Ngaji. Kamu udah ganti baju. Perasaan tadi kokos semua habis Jumat. Enggak ada. Gua kira ya udahlah. Kita habis sholat Jumat pulang ke rumah. Iya. Lu ke studio. Emang sholat Jumat harus Dasar pakai tuh. koko? Hah? Emang sholat Jumat harus pakai Nusa koko? gitu. Hari Jumat, hari raya. Sunahnya pakai yang putih, yang cerah. Aduh, tambah bulat siapa yang cerah. Ya udah deh, hari ini kita mau bahas soal sebenarnya ini udah lama ya. Tips diet. Bukan ya? Ini bisa bikin dietmu lancar sih. Yes. Topik Oh, hari iya bener. ini bantu sih. Bisa bikin hemat. Hemat lah ya. Iya. Ya itu sebenarnya udah lama banget ditanyain, cuma kita nggak mau bahas karena menurut kita sebenarnya, setahu kita ya, itu tuh adalah pilihan pribadi sebenarnya, bukan gerakan yang sebagai solusi, yaitu boykot. Yes. Tanpa bermaksud apa-apa terhadap perusahaan-perusahaan yang nanti mungkin termention. Yes. Tapi memang sekarang kan lagi masanya nih, Iya. dimana orang serba boykot, ada yang pro dan yang kontra. Bener. Nah, kalau teman-teman sendiri ngejalanin yang ngelakuin boykot, aksi boykotnya di kehidupan sehari-hari. Aku yes. Aku yes. Mungkin Aku yes. Iya aku juga, cuma kita harus dudukkan dulu. Karena kan biasanya komentar paling pedes kan kalau boykot, ala lu boykot cuma yang lu bisa tinggalin aja. Iya, makanya satu-satu Ya, nih kita memang. bahas. Ikutin sampai akhir ya, wahai para Juliders. Kita bahas dulu nih, masing-masing ini ngelakuin boykot kan? Nanti baru kita kasih tahu Yes. masing-masing ini boykot tuh kayak gimana gitu. Yes. Yes juga. Yes. Yes juga. Walaupun bisa jadi versi satu orang Iya, dengan versi yang lain akan beda, berbeda ya. betul. Dan apakah boleh seperti itu juga harus kita bahas. Oke. Jadi pada ngelakuin boykot ya? Boykot. Seperti apa yang kalian lakukan? Boykot apa? Kayak gimana maksudnya? Aku tidak apa gitu. Contoh nih aku Iya. ya. Sebelum rame kasus kejadian Palestina, aku tuh termasuk orang yang paling sering pesen makan fast food. Fast food ya. Karena simple, pesen gua kerja, makan Ya, datang fast food beres. yang itulah ya. Ya, fast food dari Amerika lah pokoknya Ya. gitu ya. Nah, itu sering banget. Nah, tapi Boleh nggak sih nyebut merek? Boleh nggak? Boleh boleh itu aja, sebenarnya. nggak masalah. McD. Ya, Iya, McD, KFC. Burger King Ya, yang gitu drive-thru ya. lah. Ya gitu ya. Nah, semenjak tahu bahkan ada beritanya, ada videonya mereka mensupport tentara Israel makan siangnya nih McD nih Oke. gitu ya. Jadi mereka membunuh anak-anak Palestina Iya. dapat Happy Meal seperti Iya, itu iya, kan. iya. Oke, gua enggak deh, gak tau. Rasanya nggak enak aja di hati. Iya, kebayang gak Pilihan sih? gitu doang. Kayak Rizko dibunuh sama pembunuh nih. Iya. Temen gue nih. Iya. Terus pembunuhnya makan siangnya apa? Masa gue kayak ngerti gak sih kayak Iya, ngerasa paham. ya gitu, ada rasa gitu. Dan ada rasa, bukan berarti gua langsung deklarasikan gua boykot, tapi nurani aja yang Ya, nggak enak gitu. oke, Jadi kalau dibilang boykot kayak harus diumumin banget enggak. Ya, Jadi ya. pilihan aku aja. Ya udah deh, semenjak ini aku nggak mau lagi dulu pesan ini, karena tentu masih banyak opsi-opsi lain yang tidak memiliki misi dan visi seperti perusahaan itu. Ya, Nah, gitu kan. Berarti lu Ya udah. lebih ke situ tuh arahnya ya. Ya, tapi walaupun banyak yang bilang, tapi kan itu yang di Amerika, yang di Indonesia enggak. Sampai perusahaannya pun membuat brosur cetakan. Iya, Kami iya. tidak ya mohon maaf nih, Iya, maaf nih. Kalian tuh satu induk. Iya, mau- iya, logonya juga sama kan. Iya, Kecuali M-nya kembali jadi W. Iya, Nah, bener. WEKD. Gitu jadi. Nah itu aku mohon maaf nih, jadi aku nggak pernah lagi nyentuh yang kayak gitu. Setuju sih. Aku mirip-mirip yang poin itu mirip karena Happy Meals itu adalah langganan saya dulu. Bener, banyak Karena banget. gampang banget, udah beli plus mainan kan. Iya. Udah pasti anak gue Apa yang terjadi? Ada orang, teman kamu, saudara kamu atau siapapun datang bawa Happy Meal. Ya nggak apa-apa. Terus ngajak makan. Makan nggak? Makan. Wah. Contoh Nggak, nih. ntar dulu, Wah, ntar berat satu-satu. sih. Makan nggak? Wah, belum pernah terjadi ya. Iya, ya. Aku sudah pernah belum terjadi. sih. Jadi Iya. aku bisa ngasih contoh bukan Oke. usah Happy Meal, Iya. Starbucks. Aku kemarin rapat sama anak-anak IFOS. Oke. Kan di mallnya ada Starbucks. Oke. Ya kita meeting di mana, di Starbucks aja, dibeliin dong. Minum nggak? Gue minum. Kenapa sebelum diputuskan itu atau selagi kamu masih berjalan ke arah itu kamu bilang jangan Starbucks deh yang lain? Mereka sudah duduk di sana maksudnya. Memang. Oh, nunggu emang aku udah gitu. lagi rap. Iya, Memang. dan ya, Mereka jadi kita nggak rapat. ngelakuin aksi Iya. itu. Mereka udah pesan. Iya, pesen. Gue duduk dibeliin. Karena menurutku ini
prioritasnya lagi beda nih. Iya betul, setuju sih. Aku kalau seandainya idealisme tinggi di sana, padahal bukan waktunya. Padahal yang aku ajak ngobrol aja ini bukan orang Islam loh. Iya. Kita lagi ngomongin program lain untuk Nanti anak muda malah jadi Indonesia. kemana-mana Dia akan mikir bahasnya. iya banget nih. Iya, Nanti dulu nih. betul. Maksudnya kita ke sana tuh lagi rapatnya bukan rapat urusan Palestina juga, lagi rapat gimana nih mau bikin program untuk anak muda segala macam. Gue dibeliin kopi Starbucks, gue minum. Menurutmu itu melanggar fatwa MUI nggak? Enggak dong. Enggak dong. Aku kalau kejadian kayak gitu dengan berat hati aku akan, kalau dikasih orang kan namanya juga daripada mubazir Bukan aku pilihan makan. kita. Cuman tadi bener MUI kan sebenarnya ngelarangnya tuh bentuk support, dukung dengan membeli, Iya. bukan keharaman pada Zatnya, bukan gitu. zatnya. Dan itu tuh kan apa kayak loyalitas kita aja, apa Iya. wal barok gitu lah. Wala kita aja, Iya. hati kita tuh kepada orang-orang Betul. yang berada di kaum muslimin gitu ya. Kalaupun Starbucks ada di kaum yang memusuhi kaum muslimin, walaku tetap di Islam dan Iya. itu kan memang lagi urusan yang berbeda itu loh. Iya. Ya jadi kalau bagi aku kedudukan boykot dulu kali ya. Kedudukan boykot itu bukan bagian daripada solusi utama. Oke, Tapi itu poin. ini bisa dikatakan ya solusi temporer atau solusi sementara atau bukti keberpihakan atau mungkin kalau bahasanya Ustadz Felix ya bentuk menjaga kewarasan. Iya, Nah iya. itu positioning boykot dan boykot perlu teman-teman tahu bahwa ini adalah aktivitas kita untuk mengurangi supply ya bantuan yang masuk ke Israel untuk agar dia melakukan genosida dan sesuatu yang jelas kita nggak suka. Iya. Artinya yang harus difokuskan di kepala kita adalah aktivitas untuk mengurangi apapun yang bisa lari ke sana. Iya. Sebetulnya begitu. Iya. Jadi bukan zatnya jadi haram, Betul. bukan terus kemudian akhirnya kita ribut gara-gara teman kita masih makan di situ. Iya, betul, itu Tapi poin juga. lebih kepada apa sih yang bisa kita lakukan untuk ngurangin itu. Iya. Maka kalau sudah difahamkan bahwa ini adalah aktivitas untuk ngurangin supply ke mereka, sebagaimana dulu Konstantinopel ketika sebelum dihancurin kan Muhammad Al-Fatih bikin benteng tuh. Iya. Boas Kesen itu ada Rumeli Hisar sama kakeknya Anadolu Anadolu Hisar. Hisar, iya. Itu untuk agar dari Selat Bosporus itu nggak masuk logistik bantuan dari Roma Barat ke Konstantinopel kan. Iya. Apakah dengan membangun benteng itu Konstantinopel runtuh? Kan enggak. Enggak, Enggak betul. mungkin dong Iya. kita bangun benteng pertahanan di jalur logistik tapi kemudian Konstantinopel ya enggak mungkin runtuh. Iya. Tapi paling tidak ini persiapan ke sana sekaligus untuk menunjukkan kepada aku nggak main-main loh. Muhammad Al-Fatih di situ cuma pengen ngasih tahu bahwa aku tuh nggak main-main. Kalau kamu kemudian mengatakan kakekku nggak bisa begini, nggak bisa begitu, maka aku bisa begini dan aku bisa begitu. Jadi ini adalah bentuk itu sebetulnya. Iya, iya, Nah, iya. berarti kalau kayak Rizko tadi cerita produknya udah kebeli, ya berarti duitnya udah ngalir. Oh. Nah kalau duitnya udah ngalir, ini jangan kemudian jadi Dibuang, mubazir, iya, benar, gitu. benar. Jangan kemudian dianggap kayak najis juga Iya. gitu. Karena zatnya itu kan halal. Iya, iya, Nah ya iya. sudah, berarti kita ya udah kita makan daripada kita buang. Atau kalau mau ya udah dikasihin ke orang dalam bentuk yang mungkin masih layak untuk dimakan orang, kita kasihin ke orang. Iya, Gitu. Walaupun kemarin seru sih ada berita tentang MUI akan menarik sertifikasi halal untuk perusahaan-perusahaan itu. Nah, poin itu aku ngerasa jadi gini, mungkin banyak orang yang protes kena bla bla ya. Kalau aku ngerasa kata kewarasan tadi itu poin tuh. Menurutku ini masalah pride. Benar. Jadi kayak kalau gue bukan pemimpin, gue nggak punya duit, gue nggak punya kemampuan fisik untuk ke sana dan nggak boleh juga ya. Apa yang bikin gue berharga sebagai manusia sih? Apa yang bikin gue tuh masih ngerasa saudara mereka sih? Maksudnya gini, bukan pengen walaupun kita tidak kenal di dunia kan di akhirat kita bakal berketemu kan. Aku tuh pengen cuma bilang, aku tuh dulu bersuara loh untuk kamu, aku tuh ngelakuin sesuatu buat kamu. Itu tuh sebenarnya jadi kewarasan tadi masuk akal sih. Jadi lebih ke terus MUI itu nggak mikirin. Kalau gini, gue mikir apa yang gue bisa lakuin gitu. Ya kalau gue presiden lain lagi. Sekarang yang gue bisa lakuin cuma berhenti makan itu. Makanya jangan terlalu suruh gue mikir PHK, mikir apa. Itu tugas pemerintah lah. Salahnya pemerintah gak mikir. Maksudnya itu jangan suruh gue yang mikir gitu loh. Yang gue bisa pikir apa yang bisa lakuin sebagai orang lemah ini. Jadi MUI sebagai lembaga dia kan mikir. Ya akhirnya kemarin dia bikin apa? Aksi misalkan. Ya karena dari pemerintahnya gak bikin aksi. Dia bikin fatwa-fatwa gini. Ya karena dari pemerintahnya gak bikin fatwa-fatwa tertentu. Ya akhirnya apapun yang muslim bisa lakukan, tolong jangan seolah-olah kayak dinyinyirin atau apa ya. Kami itu cuma pengen tadi tuh loh, ngerasa berarti aja gitu loh. Dengan semua keterbatasan yang kita punya, tangan-tangan kita nih gitu aja. Kalau dikatakan ini nggak maksimal, ini nggak sampai pada tujuannya, memang. Memang ini kita kayak nggak rumus kapitalis aja. Duit kita tuh udah mereka tuh nggak terbatas pinjaman di banknya dari Bank Dunia udah berapa mereka tuh pengusaha itu. Nggak ada apa-apanya. Makanya aku ngerasa emang nggak bukan itu. Ini cuma ngerasa kayak pride aja, harga diri kayak. Benar. Iya, paling nggak ini juga memberikan inspirasi buat orang-orang yang punya kuasa di atas. Ya tadi MUI sudah ambil bagian ya, berarti tinggal yang lebih di atas kan. Paling nggak maksudnya gini loh, kalau individu-individu bisa memboikot, sebetulnya negara juga bisa mengembargo.
gitu kan. Dia bisa menutup akses ekonomi atas produk-produk itu dan seterusnya, dan itu ya bagian daripada yang harusnya dia lakuin. Makanya kita nggak pernah nganggep rendah apapun yang bisa dilakukan karena memang kita sipil. Kita cuma bisa ngangkat semangka, ya udah mau gimana. Semangka, ya upload. Ya tapi kalau misalkan pemerintah ngangkat semangka ya lucu karena dia bisa more than that. More than that, betul. Gitu. Kalau teman-teman sendiri boykot gimana sehari-hari? Iya. Kalau saya dudukkan, jangan berdiri ya, duduk aja. Iya. Jadi ada solusi jangka panjang, ada solusi jangka pendek. Sebenarnya jangka pendek pun saya bukan solusi sebenarnya. Tetapi tadi ada sebuah keberpihakan. Solusi jangka panjang hilangnya Israel ya sudah, kirim tentara dipimpin oleh seorang khalifah misalnya gitu ya udah selesai gitu ya. Diusir gitu ya. Gitu ya. Ya namanya juga penjajah ya, seperti Sultan Agung, Diponegoro semua berjuang. Bukan untuk kemudian mengambil rempah-rempahnya gitu, bukan. Tapi memang berjuang dengan tentara. Gospel glory. Itu kan solusi jangka panjang. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang tadi bisa melemahkan mereka. Walaupun mereka kita bilang ya, atau mungkin mereka nggak lemah, tapi mereka jadi tahu kita cukup kuat. Nah, atau kita cukup punya, ibaratnya gini, ada perampok gitu kan ya. Ini udah digampar-gampar, ya memang kita nggak bisa ngelawan, tapi dia akan kesel. Kenapa udah digampar masih nggak mau ngomong nih orang? Kayak gitu, kayak proud, nggak mau gue gitu. Jadi seolah-olah pede gitu. Saya tuh bayangin gini loh. Jadi ini ada musuh. Keren banget, gila. Ada musuh. Solusi utama ini belum datang. Iya. Nah, orang-orang di sini itu ada yang teriak. Iya. Dia memang mampunya teriak. Iya, benar. Ada yang lemparin batu karena memang dia punyanya batu. Ada yang kemudian misalnya dia butuh air, walaupun di sini juga danunya banyak, tapi aliran ke danunya dia putus, dia bendung tuh gitu misalnya. Jadi setiap orang hari ini itu mencoba untuk berperan dengan apa yang dia punya. Termasuk julid-julid. Termasuk julid, gitu loh. Apapun itu. Bener. Dibanding mungkin dengan boykot yang kemudian ternyata mereka biayanya ternyata gitu ya. Julid mungkin dalam tanda petik mungkin nggak ada apa-apanya, tapi ternyata ada efek lain. Efeknya lain, ada. Itu efek psikologi. Betul. Gitu loh. Artinya apa yang kemudian kita lakukan itu intinya ngefek. Nah, untuk kemudian menaikkan taraf berpikir kita semuanya, oh bisa ternyata ya. Kita tuh bersatu. Wong dengan boykot aja, mereka tuh waduh gitu kan. Wong dengan julid saja itu mereka kayak gitu. Apalagi, apalaginya ini kan yang harus kita naikkan taraf berpikirnya itu. Apalagi ketika kaum muslimin bersatu, kemudian ternyata katakanlah ya di ring sono itu ternyata pemimpinnya bersatu ngirim tentara. Nah, kira-kira itu ya. Iya. Jadi solusi berdasarkan peran masing-masing tadi. Iya gitu. Kalau awak sendiri gimana? Lu kan emang dari dulu kayaknya udah hidup minimalism, udah. Kayaknya sejak awal emang lu konsumsinya kurma sama habatus sauda kan. Jadi kayak selalu enggak begitu. Iya, kalau gue pribadi pertama satu ya, ini sebenarnya gue ngomong ke diri gue pribadi dulu. Mau sampai kapan sih? Sebenarnya kita tuh turun ke jalan gitu kan. Ini kita udah ngadain aksi nih di Bekasi, di Jakarta. Terus pertanyaannya, what next apa gitu kan? Oke, terus kemudian masing-masing dari individu udah bersuara di media sosial tentang Palestina. Terus kemudian kita misalnya punya peran buat boykot, kita boykot. Kita pengen kumpul buat bersuara, tapi kan nggak mungkin nih hal-hal kayak gini kita terus lakuin gitu kan. Karena memang kayak nggak ada ujungnya gitu. Dan aku ngerasa kayak nggak apple to apple antara boykot makanan nih dengan menghentikan serangan. Itu nggak apple to apple, bro. Ini sampai kapan gitu, ngerti gak sih? Nah, maksudnya solusinya emang tadi yang Ustadz Cahyo bilang bahwa kalau kita ngelihat saudara kita dibantai pakai bom, pakai tembakan, memang solusinya adalah melawan mereka dengan bom dan tembakan itu. Dan itu nggak mungkin kapasitas kita sebagai individu dan masyarakat. Kapasitas itu adalah kapasitas yang harus dilakuin sama pemimpin. Nah, itu sebenarnya apa? Udah itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kita lagi. Itu udah peran pemimpin itu. Nah, pertanyaannya kan, ini nggak mungkin berhenti. Berhentinya kalau apa? Kalau memang pemimpin Muslim yang dia ngerasa nih bahwa di Palestina ini dia saudaranya. Kalau ini saudaranya dia kan pasti akan mau ngegerakin dong. Maaf nih. Masalahnya kenapa mereka diem? Makanya aku ngeliat satu foto itu cukup miris ya. Jadi di depan ada kayak petinggi Arab pakai sorban pakai ini duduk, terus kemudian itu ada bayi. Kamu lihat aku gitu kan. Kata gue, iya ya.
ini kalau misalnya pemimpin ini gak bergerak, itu seolah-olah mereka tuh kayak cuma nonton. Terus ada kayak apa gambar bayi di atas meja makan. Terus kemudian yang makan tuh adalah petinggi-petinggi negara. Itu nggak selesai gitu. Nah, jadi yang pertama bahwa lakukan apa yang memang bisa kita lakuin. Yang kedua, aku ngerasa kayak Palestina ini kan sebenarnya udah lama banget kan ya? Iya, dari berapa? 1948. 1948 sebelumnya 1917 pendiri, tapi dari sebelum itu tuh ya, sudah 1917 udah sekitar 100 tahunan gitu kan. 106 tahun. Dan ini tuh terus bergulir. Aku ingat banget waktu aku SD itu pemberitaan tentang Israel nyerang Palestina dengan fosfor putih, senjata kimia. Itu kan sesuatu yang kayak ini memang udah bengis banget, udah gila banget gitu kan. Terus pemboikotan kapal kemanusiaan Mafia Marmara dan itu berulang lagi. Maka sebenarnya di sini setiap individu dari kita tuh harus benar-benar sadar gitu ya, bukan cuma sekedar ikut tren. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang tuh bahwa apa? Waqatilu fi sabilillahi hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah gitu. Allah bilang, dan ini bilang dengan kalimat fil amr, dan perangilah mereka, ya kan? Jangan berhenti sampai fitnah itu hilang. Dan kebenaran tuh hanya milik Allah gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini memang kita ini lagi situasi perang gitu kan. Saudara kita sebentar lagi akan dipilih. Aku nggak bisa ngejamin loh ini nanti akan bertahan berapa lama isu tentang Palestina di media sosial. Ya kan sekarang aja udah banyak postingan. Sudah lelah ya. Iya, gitu udah banyak banget postingan. Udah lelah ngomong. Iya, kalah cuma karena Black Friday. Iya. Dan masuk November promo diskon. Dan itu kemarin aku kesel banget karena kan semua orang di dunia walaupun bersatu tadi teriaknya ceasefire ya, gencatan senjata. Padahal maksudnya gini lah. Udah 15.000 orang mati, terus berhenti, terus apa? Kalau gue sih ngerasa, yuk ayo abis-abisan aja yuk kalau kayak gini yuk. Maksudnya kenapa berhenti di sini? Aku langsung bilang ke teman-teman semuanya kemarin, jangan-jangan kita tuh mau ini semua berhenti, cuman karena kita capek aja. Lu nggak bener-bener sayang sama mereka. Lu cuman pengen ini segera berakhir. Tolong hentikan serangan karena gue udah capek ngelihatnya. Gue juga ada urusan lain gitu, ada yang mau gue urusin. Makanya kalau gue malah nggak mau loh. Gue pengen ini. Ayo kita kelarin aja, ini mau sampai kapan, kelarin aja yuk. Iya. Kalau emang kita kalah mati semua mati gitu. Ini kayak karena kalau sayang banget 15.000 orang nih. Udah meninggal gitu. Terus udah itu kan cuma mengulangi tahun-tahun sebelumnya yang mungkin pada tahunnya 7 Oktober doang ya. Sebelum-sebelumnya itu kan terjadi terus. 7.000 mati, 3.000 mati, 2.000 mati itu kan orang juga, nyawa juga dan kita udah lupa. Emang ada yang masih ingat terakhir tahun berapa? Aku yakin pada lupa. Iya, betul. Lupa kan? Padahal aku ingat banget di tahun itu yang entah tahun berapa yang aku lupa itu, aku lagi puasa sama teman-teman. Kita kumpul di kafe, pas jam buka puasa lagi makan nih, tiba-tiba di layar itu tayang breaking news Metro TV, gue inget banget, Israel nyerang, itu nggak nafsu makan semua. Kita nangis di kafe waktu itu. Tapi udah hidup berjalan, ngerti gak sih? Jadi kayak menurut gue ya, momen mumpung semua orang sadar media sosial, TikTok apa segala macam ini udah nggak bisa dibendung. Mereka udah keluarin bertriliun-triliun untuk membendung itu nggak bisa juga. Jadi jokes seluruh dunia. Menurut gue jangan berhenti deh. Apa kayak sekarang misalkan nih mumpung kayak ngomongin soal boykot topik hari ini. Ya diterusin aja. Berakhir pun nggak ada ruginya. Kemarin gue dapet komen dari orang yang itu menurut gue bagus banget. Dia bilang gini, sorry ya, aku boykot. Nah dari namanya kayaknya Nasrani ya. Aku ikut boykot ini bukan karena isu ke Palestina, tapi aku mendukung produk-produk lokal. Dia bilang gitu. Aku bilang gini, gila ya. Kita tuh bisa ketemu di boykot ini dari berbagai sisi loh. Lu mau nasionalis sekalian, ayo. Lu mau kemanusiaan, ketemu. Lu mau bawa isu agama, ketemu. Mau hemat. Ibaratnya mikirnya tuh saya tuh bahagia sekali setelah mengetahui Whiskas, Royal Canin tidak bisa kita beli lagi. Jadi kita bisa ketemu di berbagai titik. Gue jadi curiga. Terus yang nggak bisa ketemu nih siapa? Yang bener-bener nolak semua ini? Sepeduli itu kah dia sama korban PHK? Menurut ya, dia cuma nggak pernah peduli sama apapun aja. Karena ketika gue boykot ini mereka bilang apa? Besok mau boykot apa lagi buat negara lain? Buat merjuangin negara lain. Gue bilang emang lu udah berbuat apa buat negara lu? Lu cucunya ini Kartini lu. Ya, lu siapa lu, ngerti gak sih? Lu siapa? Jangan-jangan emang orang-orang ini emang orang-orang yang nyinyir aja. Karena kalau lu memang nasionalis bela negara, ini isu manis banget. Ini saatnya lu dukung produk lokal misalkan. Ngomongin PHK itu pertama tugas pemerintah yang pertama ya. Justru dia ngomongin ini dia bisa mengarahkan kemana. Kayak banyak sisi sebenarnya itu kita ketemu kok. Makanya tadi kayaknya emang orang-orang yang nyinyir itu orang yang nggak pernah peduli aja. Ya, artinya gini, mereka itu teman-teman yang mungkin sangat start banget, mungkin ya sebenarnya bukan soal enaknya sebenarnya.
Tapi Gengsi. karena tren Iya. gengsi. Pride-nya. Nah, Ada pride. tren gengsi soalan makan kan serangan pemikiran sebenarnya. Betul. Bukan Iya. serangan lidah Betul, gitu loh. setuju. Nah, ini yang paling berat sebenarnya ketika seseorang hidup karena tren. Iya. Lah, tren itu siapa yang menciptakan hari ini? Ya mereka gitu. Iya. Karena sebagai orang iklan juga tahu ya. Iya. Benar. Ya, kalau semua orang punya kebutuhan yang sama, tugas kita adalah bikin mereka bahwa harus yang ini gitu Iya. kan. Iya. Ya kalau ayam kan semua sama. Iya. Gimana caranya ayam yang lain tuh jadi nggak begitu berharga, ayam yang ini yang berharga. Seberapa pun lo kenyang itu gak ada harganya kayak gitu kan. Iya. Anak iklan kan berkali-kali kayak gitu. Iya. Lewat sponsoring apa dan lain-lain iklan.